Seorang CEO muda yang dikenal dingin, arogan, dan tak pernah percaya pada cinta. Hidupnya hanya berputar antara kekuasaan, uang, dan ambisi tanpa akhir. Baginya pasar malam hanyalah tempat kumuh yang tak layak ia singgahi. Namun siapa sangka, satu malam yang tak sengaja membawanya berhenti di depan sebuah gerobak nasi goreng sederhana. Di sanalah tatapannya bertemu dengan seorang gadis biasa, tanpa kemewahan, tanpa kepura-puraan. Ia tak sadar, dari pertemuan singkat itu, hatinya mulai runtuh, dan takdir sedang menyiapkan perjalanan cinta yang akan mengubah hidupnya selamanya. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kami menghadirkan kisah-kisah kehidupan yang penuh emosi, makna, dan kejutan tak terduga. Di channel ini, kamu akan menemukan cerita tentang cinta, perjuangan, dan takdir yang seringkali datang dari arah yang tidak pernah kita bayangkan. Setiap cerita kami rangkum dengan pesan mendalam yang bisa menemani harimu, memberi sudut pandang baru, dan mungkin mengingatkan kita tentang arti ketulusan yang sesungguhnya. Sebelum kita masuk ke kisah hari ini, kami sangat berharap dukungan dari kalian semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika menyukai konten seperti ini, subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu selalu menjadi yang pertama menonton setiap video yang kami hadirkan. Dukungan kecil darimu sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Arga dikenal sebagai sosok yang disegani sekaligus ditakuti di dunia bisnis. Di usianya yang masih muda, ia telah menduduki posisi CEO sebuah perusahaan besar yang namanya terpampang di banyak gedung tinggi kota. Setiap langkahnya terukur, setiap keputusan diambil tanpa ragu, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya selalu singkat, tegas, tanpa ruang untuk perasaan. Bagi banyak orang, Arga adalah simbol kesuksesan. Namun tak ada yang tahu, di balik jas mahal dan sorot mata tajam itu, ia hidup dalam kesunyian yang tak pernah ia akui. Hari-hari Arga dimulai sebelum matahari terbit dan berakhir jauh setelah lampu kota menyala. Rapat demi rapat, grafik demi grafik, angka demi angka. Itulah dunia yang ia bangun dan pertahankan. Ia percaya bahwa emosi hanyalah gangguan yang bisa merusak fokus dan melemahkan kepemimpinan. Karena itulah, ia menutup rapat hatinya, menjauh dari hubungan pribadi, dan menganggap cinta sebagai sesuatu yang tidak efisien. Para karyawan mengenalnya sebagai pemimpin yang dingin. Tak banyak senyum, tak ada basa-basi. Namun di balik ketegasannya, perusahaan berkembang pesat. Investor puas, mitra bisnis kagum, dan media sering menyebutnya sebagai CEO jenius yang lahir dari kerja keras tanpa kompromi. Sayangnya, semua pencapaian itu tidak pernah benar-benar memberinya rasa bahagia. Di apartemen mewahnya yang luas dan sunyi, Arga sering duduk sendiri di malam hari, memandangi lampu-lampu kota dari balik jendela kaca. Tidak ada tawa, tidak ada suara televisi. Hanya keheningan yang sesekali dipecah oleh getaran ponsel berisi email pekerjaan. Ia terbiasa dengan kesepian itu, atau setidaknya ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia baik-baik saja. Masa lalunya mengajarkan Arga satu hal penting, jangan bergantung pada siapapun. Kegagalan dan kehilangan yang pernah ia alami membuatnya membangun tembok tinggi di sekeliling hatinya. Ia memilih menjadi kuat, bahkan jika itu berarti harus merasa hampa. Baginya, sukses adalah tujuan akhir, dan perasaan hanyalah resiko yang tidak perlu diambil. Arga tidak pernah menyangka bahwa rutinitas yang kaku dan hidup yang terkendali itu akan segera terguncangkan. Ia tidak tahu bahwa di luar gedung-gedung tinggi dan ruang rapat ber-AC, takdir sedang menunggunya di tempat yang paling tidak pernah ia perhitungkan. Sebuah tempat sederhana, penuh keramaian, dan jauh dari dunia yang selama ini ia anggap sebagai satu-satunya realitas. Dari sinilah, tanpa ia sadari, perjalanan yang akan mengubah seluruh hidupnya perlahan mulai bergerak. Malam itu, Arga keluar dari gedung kantornya lebih lambat dari biasanya. Hujan tipis baru saja reda, meninggalkan jalanan kota yang licin dan penuh pantulan cahaya lampu. Di dalam mobil hitamnya, Arga duduk diam sambil menatap layar ponsel, memeriksa email terakhir sebelum pulang. Namun tak lama kemudian, mobilnya terjebak kemacetan panjang yang tak biasa.
Sopirnya menjelaskan bahwa ada pasar malam dadakan di jalan utama, memaksa kendaraan berbelok ke jalur alternatif yang sempit dan ramai. Arga mengernyit. Baginya pasar malam adalah simbol kekacauan, bising, kotor, dan tidak teratur. Ia jarang, bahkan hampir tidak pernah melewati tempat seperti itu. Namun malam itu, ia tidak punya pilihan. Mobil melaju perlahan di antara keramaian. Lampu-lampu bohlam menggantung rendah. Suara musik bercampur tawa pengunjung dan aroma berbagai makanan jalanan memenuhi udara. Awalnya, Arga merasa tidak nyaman. Ia melirik jam tangannya berkali-kali, ingin segera keluar dari tempat itu. Namun tanpa ia sadari, pandangannya mulai menangkap detail-detail kecil yang selama ini luput dari perhatiannya. Anak-anak berlarian, pedagang memanggil pembeli, pasangan tua duduk bersampingan menikmati jajanan sederhana. Semua tampak hidup, sesuatu yang jarang ia rasakan di dunianya yang penuh formalitas. Mobil kembali terhenti. Kali ini lebih lama. Arga menoleh keluar jendela dan melihat sebuah gerobak nasi goreng sederhana di pinggir jalan. Tidak mencolok, tidak besar, namun asap tipis yang mengepul dari wajan panas itu membawa aroma yang entah kenapa terasa berbeda. Harum bawang putih, kecap, dan nasi yang digoreng perlahan menembus batas kenyamanan mobil mewahnya. Untuk sesaat, Arga terdiam. Ingatan lama tentang masa-masa sederhana yang pernah ia jalani melintas cepat di benaknya. Masa yang telah lama ia kubur di balik ambisi dan kesuksesan. Tanpa berpikir panjang, ia meminta sopir untuk menepi. Keputusan yang bahkan mengejutkan dirinya sendiri. Begitu turun dari mobil, suara pasar malam langsung menyergapnya. Langkah Arga terasa kaku, seolah ia memasuki dunia asing. Orang-orang menoleh, beberapa berbisik melihat penampilannya yang kontras dengan lingkungan sekitar. Namun Arga tidak peduli. Pandangannya tertuju pada gerobak nasi goreng itu. Di momen inilah, tanpa ia sadari, hidupnya mulai berbelok arah. Pasar malam yang selama ini tak pernah ia lirik, kini menjadi gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekedar perjalanan pulang. Sebuah pertemuan kecil yang kelak akan mengguncangkan keyakinannya tentang hidup, kesuksesan, dan cinta. Di balik gerobak nasi goreng itu, berdiri seorang gadis bernama Naya. Ia mengenakan celemek sederhana yang sedikit pudar warnanya. Rambutnya diikat rapi ke belakang, dan wajahnya diterangi cahaya bohlam kuning yang menggantung di atas gerobak. Tidak ada riasan berlebihan, tidak ada perhiasan mencolok, hanya sorot mata jujur dan senyum tipis yang muncul setiap kali ia menyapa pembeli. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam, kehadiran Naya terasa tenang, seolah dunia di sekitarnya melambat setiap kali ia bergerak. Arga berdiri beberapa langkah di depan gerobak, memperhatikannya tanpa sadar. Gerakan tangan Naya cekatan saat mengaduk nasi di atas wajan panas. Suara spatula beradu dengan besi terdengar ritmis dan menenangkan. Tidak ada kesan tergesa-gesa. Setiap porsi nasi goreng dibuat dengan perhatian penuh, seolah ia memasak bukan sekedar untuk mencari nafkah, melainkan sebagai bentuk kepedulian pada orang-orang yang akan menyantapnya. "Pesan apa, Mas?" Suara Naya memecah lamunan Arga. Suaranya lembut, tanpa nada kagum ataupun canggung. Ia tidak menatap jas mahal Arga, tidak pula terlihat terintimidasi oleh mobil mewah yang terparkir tak jauh dari sana. Ia hanya melihat Arga sebagai seorang pelanggan biasa. Sikap itulah yang membuat Arga terdiam sesaat. "Nasi goreng biasa saja," jawab Arga akhirnya, singkat dan datar seperti biasanya. Namun kali ini ada nada asing di dadanya, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Naya mengangguk dan langsung bekerja, seolah tidak ada yang istimewa di depannya. Bagi Arga, perlakuan itu justru terasa berbeda. Ia terbiasa diperlakukan istimewa, dihormati berlebihan, bahkan ditakuti. Di hadapan Naya, semua itu menghilang. Sambil menunggu, Arga mengamati sekeliling. Beberapa pelanggan tampak akrab berbincang dengan Naya. Ia tersenyum, menanyakan kabar mereka, bahkan mengingat pesanan langganan tanpa perlu ditanya. Ada kehangatan yang tulus, sesuatu yang selama ini tidak pernah Arga temukan di ruang rapat atau acara bisnis eksklusif. Tak lama kemudian, sepiring nasi goreng tersaji di hadapannya. Aromanya menggoda, tampilannya sederhana namun rapi. Saat suapan pertama masuk ke mulutnya, Arga terdiam. Rasanya bukan yang paling mewah, namun hangat,
jujur, dan entah kenapa terasa akrab, seperti pulang ke tempat yang sudah lama ia tinggalkan. Naya menatapnya sekilas, memastikan pesanannya sesuai. Kalau kurang asin bilang saja, ucapnya ringan. Arga hanya mengangguk pelan. Di momen singkat itu, tanpa kata-kata berlebihan, Arga merasakan sesuatu yang selama ini ia kira telah mati dalam dirinya. Sebuah getaran halus di hati, benih perasaan yang mulai tumbuh perlahan, dan ia sama sekali tidak siap menghadapinya. Jika kamu mau, aku bisa lanjutkan ke bab 4, dengan fokus pada pertemuan berulang dan perubahan kecil dalam sikap Arga yang mulai ketagihan datang ke pasar malam. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam rutinitas Arga. Ia tidak langsung menyadarinya, namun langkah-langkah kecil mulai menyimpang dari pola hidupnya yang kaku. Pulang kerja yang biasanya selalu tepat waktu, kini sering ia tunda. Setiap kali jam di pergelangan tangannya mendekati malam, pikirannya tanpa sadar tertuju pada pasar malam yang ramai dan sebuah gerobak nasi goreng sederhana di sudut jalan. Awalnya, Arga berdalih pada dirinya sendiri bahwa ia hanya menyukai rasa nasi goreng itu. Namun, alasan itu terasa semakin lemah seiring berjalannya waktu. Ia mulai datang bukan karena lapar, melainkan karena ingin melihat apakah Naya masih berdiri di balik gerobak, mengenakan celemek pudar yang sama, dan menyambut pelanggan dengan senyum tulusnya. Naya menyadari kehadiran Arga yang semakin sering, namun ia tidak pernah bertanya terlalu jauh. Baginya, Arga hanyalah salah satu pelanggan yang datang lebih sering dari yang lain. Sikap Naya tetap sama, ramah, sederhana, dan tanpa jarak. Justru itu yang membuat Arga merasa nyaman. Di hadapannya, Arga tidak perlu berpura-pura, tidak perlu menjadi CEO yang selalu benar dan kuat. Percakapan mereka perlahan bertambah panjang, dari sekedar pesanan singkat, berubah menjadi obrolan ringan tentang cuaca, tentang ramainya pasar malam, hingga tentang makanan favorit. Arga mulai tertawa kecil, sesuatu yang jarang terjadi di dunia profesionalnya. Naya sering terkejut melihat sisi Arga yang berbeda dari kesan pertamanya. Arga mulai memperhatikan detail kecil tentang Naya. Cara ia menyeka keringat di dahinya saat pasar malam semakin padat. Cara ia menghela nafas lega ketika pelanggan mulai berkurang. Cara matanya berbinar setiap kali ada pembeli yang memuji masakannya. Semua itu tersimpan rapi di benak Arga, seolah ia takut melupakan satu pun momen. Di kantor, perubahan Arga mulai terasa. Ia menjadi sedikit lebih sabar, lebih mudah tersenyum, dan tidak lagi sepenuhnya tenggelam dalam pekerjaannya. Rekan-rekannya heran, namun Arga sendiri tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaan yang mulai tumbuh di dalam dadanya. Malam demi malam, pertemuan sederhana itu menjadi sesuatu yang Arga tunggu-tunggu. Di tengah hiruk-pikuk pasar malam, ia menemukan ketenangan yang tidak pernah ia dapatkan dari kekuasaan dan harta. Tanpa ia sadari, ikatan itu semakin kuat, dan hatinya yang selama ini ia kunci rapat, perlahan mulai terbuka. Pertemuan yang awalnya tak berarti, kini berubah menjadi bagian terpenting dari hari-harinya. Seiring waktu, kedekatan Arga dan Naya semakin terasa nyata. Percakapan mereka tak lagi sekadar basa-basi singkat di balik kepulan asap wajan. Mereka mulai berbagi cerita tentang hari yang melelahkan, tentang mimpi kecil, dan tentang hal-hal sederhana yang sering terlupakan. Namun di balik semua kehangatan itu, Arga menyimpan satu rahasia besar yang terus menghantui pikirannya. Arga memilih memperkenalkan dirinya sebagai karyawan biasa di sebuah perusahaan. Ia menyembunyikan fakta bahwa ia adalah CEO yang dikenal luas. Awalnya, kebohongan itu terasa ringan. Bahkan ia yakinkan dirinya sendiri bahwa hal itu dilakukan demi kesederhanaan. Ia ingin Naya mengenalnya apa adanya, bukan karena jabatan atau kekayaan. Namun semakin lama, rahasia itu berubah menjadi beban yang menekan dadanya. Perbedaan dunia mereka semakin jelas. Naya terbiasa menghitung hasil jualan setiap malam dengan teliti, memastikan cukup untuk kebutuhan hari esok. Ia bercerita tentang bangun sebelum fajar, tentang lelah berdiri berjam-jam, dan tentang harapan sederhana untuk hidup yang lebih tenang. Arga mendengarkan dengan saksama,
merasa tersentuh sekaligus bersalah. Dunia yang ia jalani penuh kenyamanan, sementara Naya berjuang dengan kesederhanaan setiap hari. Di sisi lain, Arga mulai merasakan ketakutan. Ia takut jika kebenaran terungkap, semua yang terbangun di antara mereka akan runtuh. Ia takut Naya akan merasa tertipu, atau lebih buruk lagi, menganggap kedekatan mereka hanya permainan orang kaya yang bosan. Setiap kali ia ingin jujur, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Naya sendiri mulai merasakan jarak yang samar. Ia tidak bodoh. Ia melihat cara Arga berbicara, sikapnya, dan ketenangan yang tak lazim dimiliki pria dengan pekerjaan biasa. Ada hal-hal yang tidak ia pahami, namun ia memilih percaya. Bagi Naya, kejujuran adalah pondasi terpenting dalam hubungan apapun. Malam itu, hujan turun deras memaksa pasar malam lebih cepat sepi. Arga dan Naya berteduh di bawah terpal gerobak. Suasana hening diisi suara hujan dan degup jantung Arga yang semakin kencang. Ia hampir mengungkapkan semuanya. Namun saat menatap wajah Naya yang polos dan penuh harap, keberaniannya menghilang. Arga sadar, jarak antara dunia mereka bukan hanya soal harta dan status, tetapi juga soal keberanian untuk jujur. Dan selama rahasia itu masih ia simpan, hubungan mereka berdiri di atas fondasi yang rapuh, siap runtuh kapan saja. Kedekatan Arga dan Naya yang semakin terlihat akhirnya tak luput dari perhatian orang-orang di sekitar pasar malam. Awalnya hanya tatapan penasaran, lalu berubah menjadi bisikan pelan yang makin hari makin terdengar jelas. Seorang pria berpenampilan rapi yang datang hampir setiap malam, duduk lama di depan gerobak nasi goreng, jelas terasa janggal bagi sebagian orang. Terlebih ketika mereka melihat cara Arga memandang Naya, tenang, penuh perhatian, dan berbeda dari pelanggan lainnya. Bisikan itu perlahan berubah menjadi cibiran. Ada yang menganggap Arga hanya pria iseng yang mencari hiburan. Ada pula yang menilai Naya terlalu bermimpi tinggi, berharap pada seseorang yang jelas berasal dari dunia berbeda. Kalimat-kalimat itu melayang di udara pasar malam, menusuk tanpa disadari, dan lambat laun sampai ke telinga Naya. Naya berusaha mengabaikannya. Ia tetap melayani pelanggan dengan senyum yang sama, namun hatinya mulai dipenuhi keraguan. Setiap tawa yang ia berikan kini terasa lebih berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah kedekatannya dengan Arga hanya akan membawa luka? Ia sadar, dunia mereka tidak seimbang, dan orang-orang di sekitarnya terus mengingatkan hal itu dengan cara yang menyakitkan. Suatu malam, cibiran itu menjadi terlalu nyata untuk diabaikan. Seorang pedagang lain dengan nada sinis melontarkan kalimat yang membuat Naya terdiam. Kata-kata itu sederhana, namun menyentuh titik terlemah di hatinya. Naya pulang malam itu dengan langkah gontai, membawa perasaan yang tak sanggup ia ceritakan pada siapapun. Arga merasakan perubahan itu. Naya menjadi lebih pendiam, obrolan mereka memendek, dan senyum tulus yang biasa ia lihat mulai jarang muncul. Arga mencoba bertanya, namun Naya selalu menghindar. Ia tidak ingin membebani Arga dengan masalah yang menurutnya tak seharusnya ia bagi. Tekanan itu membuat Naya mengambil keputusan yang berat. Ia mulai menjaga jarak. Bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena ia ingin melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit yang lebih dalam. Bagi Naya, menjauh adalah cara bertahan. Arga yang terbiasa mengendalikan segalanya, kini merasa tak berdaya. Ia tidak tahu bahwa cibiran dan prasangka lingkungan telah menciptakan luka yang perlahan merenggangkan hubungan mereka. Dan di tengah kebisuan itu, rahasia yang masih ia simpan menjadi beban yang semakin sulit ditahan. Malam itu, pasar malam terasa berbeda. Udara lebih dingin, keramaian tak sepadat biasanya, dan Naya berdiri di balik gerobak dengan perasaan gelisah yang tak bisa ia jelaskan. Sejak beberapa hari terakhir, Arga jarang datang. Sekalinya muncul, sikapnya terlihat ragu dan canggung. Ada sesuatu yang terasa ganjil, seolah jarak tak kasat mata membentang di antara mereka. Tanpa diduga, sebuah mobil mewah berhenti tak jauh dari gerobak. Beberapa orang berpakaian rapi turun dan berbincang singkat dengan seorang pria yang sangat Naya kenal. Jantungnya berdegup kencang,
saat menyadari pria itu adalah Arga. Namun kali ini, ia berdiri dengan sikap berbeda, tegas, berwibawa, dan dikelilingi orang-orang yang memanggilnya dengan sebutan yang selama ini tidak pernah ia dengar. "Pak Direktur," ucap salah satu dari mereka dengan hormat. Kata itu menghantam Naya seperti petir. Dunia di sekitarnya seolah membeku. Semua kepingan yang selama ini terasa janggal, kini tersusun rapi di benaknya. Cara bicara Arga, ketenangannya, dan aura kepemimpinan yang tak pernah bisa ia jelaskan, semuanya masuk akal. Namun alih-alih lega, hatinya justru terasa perih. Naya menahan diri hingga rombongan itu pergi. Saat Arga mendekat, wajahnya penuh kegelisahan. Ia tahu, tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Namun sebelum ia sempat berbicara, Naya lebih dulu membuka suara. Nada suaranya tenang, tapi dingin, jauh dari kehangatan yang biasa Arga kenal. "Jadi selama ini kamu berbohong?" tanya Naya pelan. Arga mencoba menjelaskan. Ia mengatakan bahwa ia hanya ingin menjadi dirinya sendiri, tanpa label jabatan dan kekayaan. Ia mengakui kesalahannya, menyesal karena tidak jujur sejak awal. Namun setiap kata yang ia ucapkan terasa terlambat. Bagi Naya, kebohongan itu bukan soal status, melainkan kepercayaan. Ia merasa dipermainkan, seolah kedekatan mereka dibangun di atas kepalsuan. Air mata yang ia tahan akhirnya jatuh, bukan karena marah, melainkan karena kecewa. Dengan hati yang berat, Naya meminta Arga pergi. Ia tidak sanggup melanjutkan sesuatu yang dimulai dengan kebohongan. Arga terdiam, menyadari bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada reputasi dan kekuasaan. Malam itu, di tengah keramaian pasar malam, dua hati yang saling tertarik harus berpisah. Kebenaran akhirnya terungkap, namun bersamanya, kepercayaan pun runtuh, meninggalkan luka yang mendalam di hati mereka berdua. Sejak malam kebenaran itu terungkap, hidup Arga kembali pada ritmenya yang lama. Rapat tanpa henti, laporan bertumpuk, dan keputusan-keputusan besar yang harus diambil setiap hari. Namun kali ini, semua terasa berbeda. Gedung-gedung tinggi yang dulu memberinya rasa bangga, kini terasa kosong. Setiap keberhasilan bisnis yang ia raih, tak lagi mampu menutupi kehampaan yang menggerogoti hatinya. Arga kembali mengenakan jas mahal dan wajah dinginnya, namun itu hanya topeng. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang terus membesar. Ia sering terdiam di tengah rapat, pikirannya melayang pada satu wajah yang terus menghantuinya. Naya, dengan senyum tulusnya di balik gerobak nasi goreng. Kenangan-kenangan kecil itu muncul tanpa diundang, menusuk lebih dalam daripada kritik bisnis manapun. Di apartemen mewahnya, kesunyian terasa menyesakan. Tidak ada lagi tujuan untuk pulang lebih cepat atau alasan untuk keluar malam. Ponselnya jarang berbunyi, kecuali urusan pekerjaan. Arga mencoba menenggelamkan dirinya dalam kesibukan, berharap waktu akan menghapus rasa bersalah dan rindu. Namun semakin ia berusaha, semakin jelas ia menyadari satu hal. Ia telah kehilangan makna hidup yang sesungguhnya. Arga mulai mempertanyakan prinsip-prinsip yang selama ini ia pegang. Ia menyadari bahwa kesuksesan tanpa kejujuran dan keberanian untuk mencintai hanyalah pencapaian kosong. Untuk pertama kalinya, ia mengakui kesalahannya sendiri, bahwa kebohongan kecil yang ia anggap sepele telah menghancurkan sesuatu yang berharga. Suatu malam, Arga kembali melewati jalan tempat pasar malam biasa digelar. Gerobak-gerobak sudah tidak ada, lampu-lampu mati, dan jalanan sunyi. Ia berhenti sejenak, menatap tempat kosong itu dengan dada sesak. Di sanalah ia kehilangan Naya, dan di sanalah pula ia menemukan pelajaran terpenting dalam hidupnya. Kesadaran itu datang terlambat, namun nyata. Arga tahu, jika ia ingin mendapatkan kembali makna hidupnya, ia harus berani berubah. Tidak sebagai CEO, tidak sebagai pria berkuasa, melainkan sebagai manusia yang jujur dan siap bertanggung jawab atas pilihannya. Dan dari keterpurukan itulah, sebuah tekad baru perlahan tumbuh di hatinya. Tekad untuk memperbaiki kesalahan, apapun resikonya. Tekad Arga akhirnya berubah menjadi tindakan.
Ia menyadari bahwa permintaan maaf yang tulus tidak bisa diwakilkan oleh kata-kata di ruang rapat atau pesan singkat yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Arga memutuskan meninggalkan kenyamanan dan kendali yang selalu ia pegang. Ia tidak lagi datang sebagai CEO, tidak dengan jas mahal, tidak dengan pengawal atau mobil mewah. Ia datang sebagai seorang pria biasa yang ingin memperbaiki kesalahannya. Arga mulai mencari Naya dari tempat ke tempat. Ia kembali ke pasar malam, bertanya pada pedagang satu persatu tentang gadis penjual nasi goreng itu. Banyak yang menggeleng, beberapa hanya menjawab singkat. Ada yang mengatakan Naya berhenti berjualan sementara. Ada pula yang menyebut ia pindah ke tempat lain. Setiap jawaban yang tidak pasti membuat hati Arga semakin berat. Namun ia tidak berhenti. Hari demi hari berlalu. Arga menyesuaikan jadwal kerjanya, bahkan menolak beberapa pertemuan penting demi melanjutkan pencarian. Sesuatu yang dulu tidak pernah ia lakukan. Setiap langkah yang ia ambil tanpa jabatan dan kekuasaan membuatnya memahami betapa rapuhnya dirinya sebagai manusia biasa. Namun justru disitulah ia menemukan kejujuran pada dirinya sendiri. Akhirnya, setelah hampir menyerah, Arga menemukan Naya di sebuah sudut kota yang lebih sepi. Gerobaknya lebih kecil, lingkungannya lebih sederhana. Naya terlihat lelah namun tetap bekerja dengan keteguhan yang sama. Melihatnya dari kejauhan, Arga merasakan campuran rasa lega dan takut. Ia sadar kesempatan kedua tidak selalu datang. Dengan langkah pelan, Arga mendekat. Ia tidak langsung bicara tentang cinta atau penyesalan. Ia memulai dengan permintaan maaf, tanpa alasan, tanpa pembelaan. Ia mengakui kebohongannya dan menerima apapun keputusan Naya. Kata-katanya sederhana, namun keluar dari hati yang benar-benar menyesal. Naya mendengarkan dalam diam. Tidak ada amarah, hanya luka yang belum sepenuhnya sembuh. Arga tahu, kepercayaan tidak bisa dipaksa. Ia tidak meminta Naya untuk langsung memaafkannya. Ia hanya meminta kesempatan untuk membuktikan bahwa ia bisa berubah. Di momen itu, Arga menyadari bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang berani merendahkan ego dan menghormati perasaan orang lain. Perjuangan dari hati, bukan jabatan, adalah satu-satunya jalan yang tersisa baginya. Pertemuan kembali itu tidak langsung menghapus luka lama. Naya tetap menjaga jarak, namun ia tidak lagi menutup pintu sepenuhnya. Ia melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Arga. Bukan lagi pria dingin yang menyembunyikan diri di balik kebohongan, melainkan seseorang yang datang dengan kerendahan hati dan kejujuran. Perubahan itu tidak ia ucapkan, namun terasa dalam sikap dan tindakan Arga sehari-hari. Arga tidak memaksa. Ia hadir dengan kesabaran, membantu hal-hal kecil tanpa menunjukkan kuasa atau kekayaan. Ia menunggu, mendengarkan, dan belajar menghargai batasan. Setiap senyum kecil dari Naya menjadi harapan. Setiap keheningan menjadi pengingat bahwa kepercayaan membutuhkan waktu untuk tumbuh kembali. Perlahan, Naya mulai membuka hatinya. Ia melihat konsistensi Arga, bukan janji-janji besar. Ia menyadari bahwa pria di hadapannya kini mencintai bukan sebagai CEO, melainkan sebagai manusia yang memahami arti kehilangan dan penyesalan. Dari situlah hubungan mereka mulai dibangun kembali. Lebih hati-hati, namun jauh lebih kuat. Suatu malam, Arga mengajak Naya ke tempat yang sederhana namun bermakna. Bukan restoran mewah, melainkan taman kota tempat mereka bisa berbicara tanpa sekat. Di sana, Arga mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Ia tidak menawarkan kemewahan, hanya komitmen untuk selalu terbuka dan setia pada kejujuran. Naya mendengarkan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, ia tersenyum tanpa ragu. Keputusan Naya bukanlah hasil dari janji kekayaan, melainkan dari keyakinan bahwa cinta sejati tumbuh dari ketulusan dan kesetaraan. Ia menerima Arga, bukan sebagai CEO besar, tetapi sebagai pasangan yang mau berjalan bersamanya, sejajar dan saling menghargai. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta bisa tumbuh dari tempat paling sederhana dan membawa seseorang menuju kebahagiaan yang paling luhur. Dari pasar malam yang penuh keramaian, hingga istana cinta yang dibangun dari kejujuran dan pengertian,
Perjalanan Arga dan Naya mengajarkan bahwa cinta sejati tidak mengenal status, hanya keberanian untuk berubah dan mencintai dengan sepenuh hati. Dari kisah Arga dan Naya, kita belajar bahwa hidup tidak selalu tentang seberapa tinggi jabatan yang kita miliki, seberapa besar harta yang kita kumpulkan, atau seberapa hebat pencapaian yang bisa kita pamerkan kepada dunia. Semua itu bisa hilang maknanya ketika kejujuran dan ketulusan tidak lagi menjadi dasar dalam setiap hubungan. Cinta sejati tidak datang dari kemewahan, melainkan dari keberanian untuk menjadi diri sendiri dan mengakui kesalahan. Kisah ini juga mengingatkan kita bahwa setiap orang, sekecil apapun perannya di mata dunia, memiliki nilai dan martabat yang sama. Terkadang, pelajaran hidup paling berharga justru datang dari tempat yang paling sederhana, dari percakapan ringan, dari kerja keras tanpa sorotan, dan dari hati yang tulus tanpa kepura-puraan. Jika kamu merasa kisah ini menyentuh, semoga pesan di dalamnya bisa menemani langkahmu dalam menjalani kehidupan dan hubunganmu sendiri. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan menekan tombol like, subscribe, dan membagikan video ini kepada orang-orang terdekatmu agar semakin banyak yang bisa mengambil pelajaran dari cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan kisah lain yang tak kalah menyentuh dan penuh makna.